Semua orang mengira perempuan muda itu hanyalah pembantu baru yang lugu dan miskin. Setiap hari ia dihina, dimarahi, bahkan diperlakukan semena-mena oleh majikannya. Namun tak seorang pun tahu, wanita itu sebenarnya seorang perwira polwan yang sedang menyamar untuk membongkar kejahatan besar di dalam rumah tersebut. Dan ketika identitas aslinya terbongkar, seluruh isi rumah langsung gemetar ketakutan. Tak ada yang menyangka, rumah megah milik keluarga Wijaya, yang selama ini terlihat sempurna, ternyata menyimpan rahasia yang sangat gelap. Rumah itu dihuni oleh seorang pengusaha kaya bernama Pak Surya. Di mata masyarakat, ia dikenal dermawan, sering menyumbang, sering tampil di berbagai acara sosial. Namun, di balik senyum ramahnya, ada sesuatu yang selama bertahun-tahun berhasil ia sembunyikan. Karena itulah, kepolisian membentuk sebuah tim khusus. Mereka membutuhkan seseorang yang bisa masuk ke dalam rumah itu tanpa menimbulkan sedikit pun kecurigaan. Pilihan itu jatuh kepada seorang polwan muda bernama Nadia. Cantik, cerdas, berani, dan memiliki rekam jejak luar biasa dalam berbagai operasi penyamaran. Di ruang rapat, atasannya berkata pelan, "Nadia, operasi ini sangat berbahaya. Kalau identitasmu terbongkar, nyawamu bisa terancam." Nadia mengangguk mantap. "Saya siap, Komandan. Demi melindungi masyarakat, saya siap menjalankan tugas." Seluruh ruangan menjadi hening. Semua tahu, operasi kali ini berbeda. Kesalahan sekecil apapun bisa berakibat fatal. 2 hari kemudian, Nadia datang ke rumah keluarga Wijaya. Bukan memakai seragam, bukan pula membawa senjata yang terlihat. Ia mengenakan pakaian sederhana. Rambutnya diikat rapi. Wajahnya dibuat polos tanpa riasan mencolok. Di tangannya hanya ada sebuah tas kecil berisi pakaian. Hari itu, ia resmi menjadi pembantu rumah tangga baru. Begitu pintu dibuka, seorang wanita parubaya menatapnya dari ujung kepala hingga kaki. Wanita itu adalah Bu Ratna, istri Pak Surya. Tatapannya tajam. "Kamu pembantu baru?" "Iya, Bu," jawab Nadia sopan. Bu Ratna mendengus. "Kamu kelihatannya lemah. Jangan sampai cuma numpang makan." Nadia hanya menundukkan kepala. "Baik, Bu." Belum 1 jam berada di rumah itu, Nadia sudah menerima berbagai perintah. Bersihkan ruang tamu, cuci mobil, rapikan gudang, masak makan siang. Tidak ada kata terima kasih, tidak ada senyuman. Setiap pekerjaan yang selesai selalu dianggap kurang baik. "Kamu ini lambat sekali. Begitu saja tidak bisa." Nadia tetap diam. Ia tahu, semakin ia terlihat biasa, semakin kecil kemungkinan penyamarannya terbongkar. Namun, yang paling membuat Nadia terkejut bukanlah sikap Bu Ratna, melainkan seseorang yang diam-diam memperhatikannya dari lantai 2 rumah itu. Seorang gadis muda bernama Citra, putri sematawayang keluarga Wijaya. Berbeda dengan kedua orang tuanya, Citra justru sering membantu Nadia. Bahkan diam-diam membawakan makanan ketika Nadia belum sempat makan. Suatu malam, Citra berbisik pelan, "Mbak, hati-hati. Rumah ini tidak seaman yang Mbak kira." Nadia langsung menatap Citra. "Apa maksudmu?" Belum sempat Citra menjawab, tiba-tiba terdengar langkah kaki mendekat. Citra langsung berubah pucat. "Ayah, jangan bilang siapa-siapa." Lalu ia berlari masuk ke kamarnya. Nadia semakin curiga. Rahasia besar yang sedang ia cari mungkin berada jauh lebih dekat daripada yang ia bayangkan. Sebelum cerita ini berlanjut, izinkan saya mendoakan kalian semua. Semoga siapapun yang sedang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, umur panjang yang penuh berkah, rezeki yang halal dan melimpah, keluarga yang harmonis, serta dijauhkan dari segala musibah. Semoga setiap langkah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Setiap doa dikabulkan, dan setiap kesulitan diganti dengan kebahagiaan yang lebih indah. Amin ya robbal alamin. Jika kalian percaya bahwa kebenaran pasti akan menang, tuliskan di kolom komentar, kebenaran pasti menang. Karena setelah ini, Nadia akan menemukan sesuatu di rumah itu, yang membuat operasi penyamarannya berubah menjadi pertaruhan hidup dan mati. Namun, kata-kata Citra malam itu terus terngiang di kepala Nadia. Rumah ini tidak seaman yang Mbak kira. Kalimat sederhana itu membuat naluri seorang polisi langsung bekerja. Selama 3 hari pertama, Nadia mulai memperhatikan setiap sudut rumah. Ia tidak hanya membersihkan lantai, tidak hanya mencuci pakaian, tetapi juga mengamati siapa yang keluar masuk, jam berapa mereka datang, dan apa yang sebenarnya terjadi di balik rumah mewah itu. Suatu malam, sekitar pukul 11, seluruh lampu rumah mulai dipadamkan. Bu Ratna dan Pak Surya terlihat masuk ke kamar. Para pembantu lain juga sudah tidur. Namun, Nadia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah mobil hitam tanpa plat depan masuk perlahan melalui gerbang belakang. Lampunya dimatikan. 3 pria turun sambil membawa beberapa kotak besar. Pak Surya sendiri keluar menyambut mereka. Tanpa banyak bicara, mereka membawa kotak-kotak itu menuju gudang yang selama ini selalu dikunci. Nadia berpura-pura membuang sampah. Dari kejauhan, ia sempat memotret nomor kendaraan menggunakan kamera kecil yang tersembunyi di balik kancing bajunya. Seluruh gambar langsung terkirim otomatis ke tim penyidik. Keesokan paginya, Pak Surya memanggil semua pembantu. Tatapannya tajam. Semalam, siapa yang keluar kamar? Semua saling berpandangan. Nadia ikut menundukkan kepala. Pak Surya berjalan perlahan, memperhatikan wajah mereka satu persatu. Tidak ada yang boleh berkeliaran malam. Kalau melanggar, langsung saya pecat. Nadia menjawab pelan. Baik, Pak. Namun dalam hati, ia semakin yakin gudang itu menyimpan sesuatu yang sangat penting. Siang harinya, Citra kembali menemui Nadia di dapur. Ia memastikan tidak ada orang lain di sekitar. Mbak, kalau malam jangan ke gudang belakang. Bahaya. Nadia pura-pura tidak mengerti. Kenapa? Citra menggigit bibirnya. Aku sering mendengar orang-orang berteriak. Tapi setiap aku bertanya, ayah selalu melarangku mendekat. Nadia terdiam. Kalimat itu membuat jantungnya berdegup lebih cepat. Operasi yang semula diduga berkaitan dengan penyelundupan mungkin jauh lebih besar. Sore harinya, Bu Ratna kembali memarahi Nadia. Kamu, lantai ini masih kotor. Beliau sengaja melempar kain pel ke lantai. Lakukan lagi. Nadia tetap tersenyum. Baik, Bu. Pembantu lain hanya bisa kasihan melihat Nadia. Tidak ada yang tahu bahwa perempuan yang sedang dimarahi itu sebenarnya adalah seorang perwira polwan yang memimpin operasi penyamaran. Malam berikutnya, Nadia sengaja berpura-pura tidur lebih awal. Tepat pukul 12 malam, ia membuka matanya perlahan. Rumah kembali sunyi. Ia mengenakan pakaian gelap, lalu keluar melalui pintu belakang. Dengan langkah pelan, ia mendekati gudang. Dari balik jendela kecil, ia mengintip ke dalam. Yang dilihatnya membuat napasnya tertahan. Beberapa pria sedang menghitung tumpukan uang. Ada pula koper-koper besar, dokumen, dan beberapa kotak yang diberi segel. Nadia segera mengambil beberapa foto sebagai barang bukti. Namun, saat hendak mundur, kakinya tanpa sengaja menginjak ranting kering. Krek! Suara itu memecah kesunyian malam. Seorang pria di dalam gudang langsung menoleh. Siapa di luar? Nadia membeku. Detik itu juga, pintu gudang mulai terbuka. Dan langkah kaki seseorang semakin mendekat ke arah tempat persembunyiannya. Detik itu juga, pintu gudang mulai terbuka. Langkah kaki seseorang semakin mendekat ke arah tempat persembunyian Nadia.
Jantung Nadia berdegup sangat kencang. Namun, wajahnya tetap tenang. Ia segera mengambil sapu yang berada di dekat gudang. Lalu berpura-pura sedang menyapu halaman belakang. Pintu gudang terbuka lebar. Seorang pria bertubuh besar keluar. Tatapannya tajam. "Kamu ngapain malam-malam?" Nadia langsung menundukkan kepala. "Maaf, Pak. Saya lihat banyak daun berjatuhan. Takut besok pagi dimarahi Bu Ratna." Pria itu masih menatap curiga. "Jam segini nyapu?" Nadia mengangguk pelan. "Iya, Pak. Besok pekerjaan saya banyak." Pria itu mendengus. "Lain kali jangan ke belakang. Ini bukan tempat pembantu." Nadia segera mengangguk. "Baik, Pak." Pria itu kembali masuk ke dalam gudang. Pintu kembali ditutup rapat. Nadia menghela napas panjang. Sedikit saja terlambat berpikir. Penyamarannya bisa terbongkar malam itu. Sesampainya di kamar, Nadia langsung mengirim seluruh foto ke tim penyidik melalui perangkat komunikasi mini yang tersembunyi di balik jam tangannya. Beberapa menit kemudian, pesan balasan masuk. "Barang bukti diterima. Lanjutkan pengamatan. Jangan bertindak sendiri." Nadia mengangguk pelan. Namun firasatnya mengatakan, masih ada sesuatu yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, Pak Surya tampak jauh lebih gelisah. Ia beberapa kali menerima telepon. Nada bicaranya tinggi. "Apa? Barang itu belum sampai. Pastikan malam ini selesai." Nadia yang sedang menyajikan kopi, diam-diam mendengarkan. Meski wajahnya tetap datar, otaknya mulai menyusun potongan-potongan informasi. Siang itu, Citra kembali menghampirinya. Kali ini wajah gadis itu terlihat pucat. "Mbak Nadia." Nadia terkejut. "Kamu tahu namaku?" Citra tersenyum tipis. "Aku membaca kartu identitas yang tertinggal di tas Mbak. Tapi tenang, aku tidak akan memberitahu siapapun." Nadia mulai percaya kepada Citra. "Kamu sebenarnya tahu apa yang terjadi di rumah ini?" Air mata Citra perlahan jatuh. Ayah berubah sejak beberapa tahun terakhir. Sering ada tamu datang tengah malam. Banyak uang. Banyak koper. Tapi setiap aku bertanya, ayah selalu marah. Nadia memegang tangan Citra. "Kamu jangan takut. Aku akan melindungimu." Citra menatap Nadia. "Kalau begitu, aku ingin menunjukkan sesuatu." Malam harinya, saat seluruh penghuni rumah tertidur, Citra membawa Nadia menuju perpustakaan tua. Di balik lemari buku, terdapat sebuah pintu rahasia. Nadia membelalakan mata. "Pintu ini." Citra mengangguk. "Ayah sering masuk lewat sini." Dengan perlahan, mereka membuka pintu itu. Di baliknya terdapat lorong sempit menuju ruang bawah tanah. Udara terasa dingin. Suasana begitu sunyi. Setelah beberapa meter berjalan, Nadia melihat sebuah ruangan besar. Di dalamnya tersimpan puluhan brankas, tumpukan dokumen, laptop, dan rak-rak penuh map rahasia. Namun, yang membuat Nadia benar-benar terkejut adalah sebuah papan besar di dinding. Di sana terpajang foto-foto beberapa pejabat, pengusaha, dan sejumlah nama yang selama ini sedang diselidiki kepolisian. "Ya Tuhan," gumam Nadia pelan. "Ini bukan sekadar kejahatan biasa. Ini adalah jaringan yang jauh lebih besar dari dugaan awal." Tiba-tiba, terdengar bunyi alarm kecil dari ujung lorong. Tit tit tit. Lampu merah mulai berkedip. Citra langsung panik. "Mbak." Ayah memasang sensor gerak. Belum sempat mereka berlari, suara langkah kaki puluhan orang mulai terdengar dari atas. Pak Surya berteriak keras. "Siapa yang masuk ruang bawah tanah? Cepat tangkap mereka." Suara Pak Surya menggema, memecah kesunyian ruang bawah tanah. Citra langsung gemetar. "Mbak Nadia, kita bagaimana?" Nadia menarik napas panjang. Ia langsung mematikan senter kecilnya. Lampu dimatikan.
Ikuti saya. Mereka berlari menyusuri lorong sempit. Di belakang, suara langkah kaki semakin mendekat. Ke sana. Mereka belum jauh. Beberapa pria mulai menyebar. Suasana berubah mencekam. Nadia melihat sebuah pintu besi kecil di ujung lorong. Ia mencoba membukanya. Terkunci. Tanpa panik, ia mengeluarkan alat kecil yang tersembunyi di balik ikat pinggangnya. Beberapa detik kemudian, klik, pintu berhasil terbuka. Cepat masuk. Mereka segera masuk. Ruangan itu ternyata gudang arsip lama. Dipenuhi rak-rak dokumen, debu tebal, dan kotak-kotak kayu. Nadia segera menutup pintu kembali. Di balik salah satu rak, Nadia menemukan beberapa map. Ia membuka satu persatu. Matanya membelalak. Di dalamnya terdapat bukti transaksi keuangan, daftar rekening, dokumen perusahaan, dan catatan pengiriman barang. Semuanya sangat rapi. Nadia segera memotret seluruh dokumen menggunakan kamera mini yang tersembunyi di kancing bajunya. Data itu langsung terkirim otomatis ke pusat komando. Tak lama kemudian, jam tangan pintarnya bergetar. Pesan singkat muncul. Data diterima. Barang bukti sangat penting. Tetap utamakan keselamatan. Nadia tersenyum tipis. Operasi mulai menunjukkan hasil. Namun, belum sempat mereka keluar, Citra tiba-tiba berhenti. "Mbak, lihat itu." Di sudut ruangan, terdapat sebuah foto keluarga besar. Foto lama. Di dalam foto itu, Pak Surya berdiri bersama beberapa orang yang wajahnya ditandai dengan lingkaran merah. Nadia langsung mengenali salah satu wajah tersebut. Itu adalah seseorang yang selama ini masuk dalam daftar pencarian penyidik. Berarti, rumah ini memang menjadi salah satu pusat kegiatan jaringan tersebut. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar. "Bra!" Seseorang mencoba mendobrak pintu. "Mereka ada di dalam. Cepat buka." Citra langsung panik. "Mbak, mereka menemukan kita." Nadia tetap tenang. Ia memegang tangan Citra. "Dengar. Apapun yang terjadi, jangan pisah dariku." Citra mengangguk sambil menahan tangis. Nadia melihat ventilasi kecil di bagian atas ruangan. Ia segera menggeser sebuah lemari tua. "Citra, naik ke atas." "Tapi Mbak, aku menyusul." Dengan susah payah, Citra berhasil keluar melalui ventilasi. Kemudian Nadia ikut memanjat. Tepat ketika ia berhasil keluar, "Bra!" Pintu gudang berhasil dijebol. Beberapa pria masuk sambil berteriak, "Cari mereka!" Namun Nadia dan Citra sudah berada di atap bangunan. Mereka bergerak perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Saat hampir mencapai ujung atap, ponsel Pak Surya berdering. Ia menerima telepon dengan wajah tegang. "Apa? Polisi sedang menuju ke sini. Siapa yang membocorkan informasi?" Nadia tersenyum dalam hati. Ia tahu, seluruh bukti yang dikirimnya telah diterima tim. Operasi penindakan kemungkinan segera dimulai. Tapi, detik berikutnya, sesuatu yang tidak pernah ia duga terjadi. Salah seorang anak buah Pak Surya menoleh ke arah atap. Ia menunjuk tepat ke arah Nadia. "Itu dia." Perempuan itu ada di atas. Seluruh pria langsung mengangkat kepala. Pak Surya menatap tajam ke arah Nadia, lalu berteriak dengan penuh amarah, "Tangkap pembantu itu hidup-hidup." Dan untuk pertama kalinya, penyamaran Nadia berada di ambang terbongkar. "Kejar dia!" teriak Pak Surya. Beberapa pria langsung berlari menuju tangga samping rumah. Yang lain mengepung halaman belakang. Mereka berusaha menutup semua jalan keluar. Citra mulai menangis. "Mbak Nadia, aku takut." Nadia menggenggam tangan Citra. "Tetap tenang. Percayalah kepadaku." Mereka berdua berlari menyusuri atap rumah. Sesampainya di ujung, Nadia melihat sebuah pohon mangga besar yang dahannya hampir menyentuh genteng. "Citra,
Pegang erat dahannya. Aku akan membantumu turun. Dengan hati-hati, Citra berhasil turun lebih dulu. Kemudian Nadia menyusul. Beberapa detik kemudian, anak buah Pak Surya sudah tiba di atas atap. Mereka turun ke kebun. Cepat kejar. Nadia dan Citra berlari melewati kebun belakang. Di balik semak-semak, Nadia mengeluarkan alat komunikasi kecil yang tersembunyi di balik jam tangannya. Bravo 1 memanggil komando. Target mulai curiga. Barang bukti berhasil dikirim. Mohon percepat tahap penindakan. Tak lama kemudian terdengar balasan. Bravo 1. Kami sudah bergerak. Pertahankan penyamaran jika memungkinkan. Keselamatan Anda prioritas. Nadia menghela napas lega. Bantuan sedang menuju lokasi. Ia hanya perlu bertahan sedikit lebih lama. Namun, Pak Surya ternyata lebih licik dari dugaan. Ia memerintahkan seluruh gerbang rumah ditutup. Jangan biarkan mereka keluar. Cari sampai ketemu. Suasana berubah kacau. Puluhan orang berpencar. Lampu sorot dinyalakan. Anjing penjaga mulai dilepas. Citra semakin gemetar. Mbak, mereka akan menemukan kita. Nadia menatap sekeliling. Kemudian melihat gudang alat berkebun yang sudah lama tidak dipakai. Mari ke sana. Mereka bersembunyi di dalam gudang kecil. Suasana sangat gelap. Hanya terdengar suara napas mereka. Dilur, langkah kaki semakin mendekat. Periksa gudang. Suara seorang pria terdengar jelas. Citra spontan memegang tangan Nadia. Tangannya dingin karena ketakutan. Nadia hanya memberi isyarat agar tetap tenang. Tepat ketika pintu gudang mulai dibuka, tiba-tiba terdengar suara sirene dari kejauhan. Wiu, wiu, wiu. Semua orang langsung terdiam. Salah seorang anak buah Pak Surya berteriak, "Bos!" Banyak mobil polisi datang. Pak Surya langsung keluar rumah. Wajahnya berubah pucat. Mustahil. Siapa yang membocorkan semua ini? Di dalam gudang, Nadia tersenyum tipis. Ia tahu, timnya akhirnya tiba. Namun, ia belum boleh membuka identitasnya. Masih ada satu tugas penting. Memastikan seluruh barang bukti dan orang-orang yang terlibat tetap berada di lokasi. Ia berbisik kepada Citra. Apapun yang terjadi, tetap di belakangku. Citra mengangguk. Tak lama kemudian, gerbang utama terbuka. Belasan kendaraan kepolisian memasuki halaman. Puluhan personel turun dengan perlengkapan lengkap. Seorang perwira senior memimpin operasi. Seluruh penghuni tetap tenang. Kami akan melakukan pemeriksaan sesuai prosedur. Pak Surya mencoba tetap tenang. Ada apa ini, Pak? Perwira itu hanya menunjukkan surat resmi. Kami memiliki dasar hukum untuk melakukan penggeledahan. Pak Surya mulai berkeringat. Namun, ia masih belum mengetahui satu kenyataan besar. Bahwa orang yang selama ini ia anggap hanya pembantu, adalah orang yang memimpin seluruh operasi penyamaran ini. Dan beberapa menit lagi, identitas asli Nadia akan terbongkar di hadapan semua orang. Halaman rumah Pak Surya dipenuhi puluhan anggota kepolisian. Tidak ada keributan. Tidak ada tindakan tergesa-gesa. Seluruh proses dilakukan sesuai prosedur. Perwira senior yang memimpin operasi menunjukkan surat resmi. Kami akan melakukan penggeledahan. Mohon seluruh penghuni bekerja sama. Pak Surya berusaha tetap tenang. Tentu, Pak. Silakan. Namun, keringat dingin mulai membasahi dahinya. Ia tahu, jika ruang bawah tanah ditemukan, semuanya akan berakhir. Di tengah proses penggeledahan, seorang anggota mendekati perwira senior. Komandan. Anggota penyamaran belum terlihat. Perwira itu mengangguk pelan. Lanjutkan sesuai rencana. Tunggu sinyal dari Bravo 1. Pak Surya yang mendengar istilah itu mulai merasa ada yang tidak beres. Bravo 1. Siapa sebenarnya orang itu? Sementara itu,
Nadia masih berada di balik gudang kecil bersama Citra. Ia melihat jam tangannya. Sebuah pesan masuk. Saatnya keluar. Nadia menarik napas panjang. Operasi penyamaran telah selesai. Kini saatnya mengungkap identitasnya. Ia menoleh kepada Citra. Kamu tetap di belakangku. Aku janji. Semuanya akan baik-baik saja. Citra mengangguk sambil menahan air mata. Nadia berjalan perlahan menuju halaman depan. Pak Surya langsung melihatnya. Itu dia. Itu pembantu baru. Tangkap dia. Beberapa pria hendak mendekat. Namun sebelum mereka bergerak, perwira senior mengangkat tangannya. Tidak ada yang boleh menyentuh dia. Seluruh halaman langsung hening. Pak Surya tampak bingung. Kenapa? Dia hanya pembantu. Perwira senior tersenyum tipis. Lihat baik-baik. Nadia berdiri tegak. Perlahan, ia mengeluarkan sebuah dompet identitas dari balik sakunya. Ia membukanya, lalu memperlihatkan kartu dinasnya. Dengan suara tegas ia berkata, "Perkenalkan, saya Nadia, perwira kepolisian. Dan saya adalah petugas yang memimpin operasi penyamaran di rumah ini." Suasana mendadak membeku. Tak ada satupun yang bersuara. Bu Ratna menutup mulutnya. Tidak mungkin. Pak Surya mundur beberapa langkah. Wajahnya pucat. Jadi, kamu polisi? Nadia menatapnya dengan tenang. Betul. Selama beberapa minggu terakhir, saya berada di rumah ini atas tugas resmi. Beberapa anggota langsung berdiri tegak. Mereka memberi hormat. Selamat pagi, Komandan. Siap, Komandan. Suara itu bergema memenuhi halaman. Citra menatap Nadia dengan mata berkaca-kaca. Ia akhirnya mengerti mengapa sejak awal Nadia selalu terlihat begitu tenang. Pak Surya masih tidak percaya. Kamu menipu kami. Nadia menjawab dengan suara tenang. Saya tidak datang untuk menipu. Saya datang untuk mencari kebenaran. Dan seluruh tindakan saya dilakukan berdasarkan tugas resmi. Perwira senior kemudian menerima sebuah map dari Nadia. Seluruh bukti yang dikumpulkan selama penyamaran sudah lengkap. Silakan diproses sesuai hukum yang berlaku. Siap, Komandan. Pak Surya mulai kehilangan ketenangannya. Ia menoleh ke arah beberapa orang kepercayaannya. Namun, tak seorang pun berani bergerak. Karena seluruh rumah telah dikepung aparat. Saat itu juga, salah seorang penyidik berlari menghampiri. Komandan, kami menemukan sebuah ruangan rahasia. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang jauh lebih besar daripada laporan awal. Nadia langsung menoleh. Ia tahu, pengungkapan sebenarnya baru akan dimulai. Komandan, pintu ruang rahasia berhasil dibuka. Silakan melihat langsung. Nadia segera menuju ruang bawah tanah bersama tim penyidik. Pak Surya hanya bisa mengikuti dari belakang. Wajahnya semakin pucat. Tangannya mulai gemetar. Sesampainya di dalam, seluruh penyidik terdiam. Ruangan itu jauh lebih luas daripada yang diperkirakan. Di dalamnya terdapat puluhan brankas, lemari arsip, komputer, beberapa koper besar, dan rak penuh dokumen. Semua langsung didokumentasikan. Seorang penyidik berkata, Komandan, barang bukti sangat banyak. Nadia mengangguk. Jangan ada yang dipindahkan. Dokumentasikan semuanya. Pastikan seluruh proses sesuai prosedur. Siap, Komandan. Tak lama kemudian, salah seorang petugas membuka salah satu brankas. Di dalamnya terdapat tumpukan uang, dokumen transaksi, serta beberapa buku catatan. Penyidik segera memotret dan mencatat seluruh temuan. Ruangan menjadi semakin sibuk. Pak Surya hanya tertunduk. Ia sadar, semua rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya ditemukan. Di sudut ruangan, Citra menangis pelan.
Ia memandang ayahnya. "Ayah, kenapa semua ini harus terjadi?" Pak Surya tidak mampu menjawab. Ia hanya menundukkan kepala. Untuk pertama kalinya, putrinya melihatnya tanpa rasa bangga, melainkan dengan kekecewaan yang begitu dalam. Nadia menghampiri Citra. "Terima kasih karena sudah berani mengatakan yang sebenarnya. Kalau malam itu Citra tidak memperingatkannya, mungkin operasi penyamaran tidak akan berjalan lancar." Citra mengusap air matanya. "Mbak, aku hanya ingin ayah berhenti melakukan kesalahan." Nadia tersenyum lembut. "Kadang kejujuran memang terasa berat, tapi itulah langkah pertama untuk memperbaiki semuanya." Di tengah pemeriksaan, seorang penyidik kembali berlari. "Komandan, kami menemukan rekaman CCTV dan data digital. Semuanya masih utuh." Nadia langsung menerima laporan itu. "Segera amankan dan buat daftar seluruh barang bukti." "Siap, Komandan." Melihat semua itu, Bu Ratna terduduk lemas. Air matanya terus mengalir. Ia baru menyadari, selama ini terlalu sibuk memarahi pembantu, terlalu sibuk menjaga gengsi keluarga, hingga tidak pernah melihat bahwa suaminya menyimpan begitu banyak rahasia. Perlahan ia menghampiri Nadia. "Nak, Ibu minta maaf. Selama ini ibu memperlakukanmu dengan buruk." Nadia tersenyum. "Saya tidak menyimpan dendam, Bu. Saya hanya menjalankan tugas." Namun, di saat seluruh proses hampir selesai, seorang anggota datang membawa sebuah map terakhir. "Komandan, temuan ini kemungkinan menjadi kunci utama kasus." Nadia membuka map tersebut. Begitu melihat isinya, wajahnya berubah serius. Karena di dalam dokumen itu, terdapat nama seseorang yang sama sekali tidak pernah ia duga akan terlibat. Dan nama itu membuat seluruh penyelidikan memasuki babak yang jauh lebih mengejutkan. Nadia membaca dokumen itu sekali lagi. Ia memastikan tidak salah melihat. Nama tersebut adalah seorang pengusaha terkenal yang selama ini dikenal sebagai dermawan. Orang yang sering tampil dalam kegiatan sosial. Selama ini, tidak pernah ada yang menduga keterkaitannya dengan jaringan yang sedang diselidiki. Nadia langsung menutup map itu. Dokumen ini segera diamankan. "Tidak boleh bocor." "Siap, Komandan." Perwira senior mendekati Nadia. "Bagaimana?" Nadia menjawab pelan. "Kasus ini lebih besar dari dugaan awal. Kita perlu mengembangkan penyelidikan." Perwira itu mengangguk. "Saya mengerti. Fokus kita sekarang adalah mengamankan seluruh barang bukti." Sementara itu, Pak Surya terduduk lemas di kursinya. Ia tidak lagi membantah. Ia hanya memandang rumah yang selama bertahun-tahun menjadi kebanggaannya. Kini, setiap ruangan diperiksa, setiap dokumen didata, setiap barang dicatat sesuai prosedur. Ia menyadari, tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Bu Ratna berjalan perlahan menghampiri Nadia. Air matanya belum berhenti mengalir. "Nak, selama ini, Ibu hanya melihatmu sebagai pembantu. Padahal, kamu datang menjalankan tugas mulia." Nadia tersenyum lembut. "Bu, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur tetap mulia. Saya juga belajar banyak selama berada di rumah ini." Kalimat itu membuat Bu Ratna semakin menangis. Ia baru menyadari betapa sering ia merendahkan orang hanya karena status pekerjaannya. Citra memeluk ibunya. "Bu, semoga setelah ini semuanya bisa menjadi lebih baik." Bu Ratna mengangguk. "Ibu hanya ingin kita tidak lagi hidup dengan kebohongan." Nadia melihat keduanya dengan rasa haru. Bagi keberhasilan operasi bukan hanya soal barang bukti, tetapi juga ketika sebuah keluarga mulai berani menghadapi kenyataan. Tak lama kemudian, seorang penyidik membawa sebuah kotak kecil yang ditemukan di ruang rahasia. "Komandan,
Kotak ini terkunci. Nadia memeriksanya. Setelah dibuka sesuai prosedur, di dalamnya terdapat sebuah flash drive. Seluruh tim langsung memberi perhatian. Segera lakukan pemeriksaan digital sesuai ketentuan. Jangan ada data yang diubah. Siap, Komandan. Beberapa saat kemudian, tim forensik digital memberikan laporan awal. Komandan, media penyimpanan ini berisi banyak data penting. Data tersebut berpotensi membantu mengungkap hubungan antar pihak dalam kasus ini. Nadia mengangguk. Baik. Seluruh data diamankan sebagai barang bukti. Menjelang sore, proses penggeledahan selesai. Rumah mulai sepi. Namun, Nadia belum meninggalkan lokasi. Ia berdiri di halaman sambil memandang langit yang mulai memerah. Operasi penyamaran telah berhasil. Tapi, penyelidikan belum benar-benar berakhir. Karena data yang baru ditemukan masih harus diperiksa lebih lanjut. Dan hasil pemeriksaan itu diperkirakan akan membawa penyidik pada fakta yang lebih mengejutkan lagi. 3 hari kemudian, tim penyidik menggelar rapat evaluasi. Seluruh barang bukti telah diperiksa. Dokumen, rekaman, data digital, semuanya mulai membentuk satu rangkaian peristiwa yang utuh. Perwira senior menatap Nadia. Kerja bagus. Operasi penyamaran ini berhasil membuka jalan bagi penyelidikan yang lebih luas. Nadia hanya menjawab singkat. Ini hasil kerja seluruh tim. Sementara itu, di rumah keluarga Pak Surya, suasana sangat berbeda. Rumah yang dulu selalu ramai, kini terasa sunyi. Bu Ratna duduk di ruang tamu. Tatapannya kosong. Ia teringat setiap kali memarahi Nadia, menyuruhnya bekerja tanpa henti, dan memperlakukannya hanya sebagai pembantu. Kini, semua itu berubah menjadi penyesalan. Citra menghampiri ibunya. Bu, apa ibu masih memikirkan Mbak Nadia? Bu Ratna mengangguk pelan. Iya. Ibu baru sadar. Selama ini ibu terlalu mudah menilai orang. Hanya karena pakaian dan pekerjaannya. Citra menggenggam tangan ibunya. Kalau ibu sungguh menyesal, temuilah Mbak Nadia. Ucapkan langsung. Keesokan harinya, Bu Ratna memberanikan diri datang ke kantor kepolisian. Ia ditemui di ruang tamu. Tak lama kemudian, Nadia keluar dengan seragam dinas lengkap. Sikapnya tetap ramah. Selamat siang, Bu. Bu Ratna langsung menundukkan kepala. Nak, ibu datang bukan sebagai majikan, tapi sebagai orang yang ingin meminta maaf. Air matanya kembali mengalir. Ibu memperlakukanmu dengan buruk, padahal kamu selalu menghormati ibu. Nadia tersenyum hangat. Bu, saya sudah memaafkan sejak hari pertama. Jangan terus menyalahkan diri sendiri. Yang terpenting, mulai hari ini kita sama-sama belajar menjadi lebih baik. Mendengar jawaban itu, Bu Ratna semakin terharu. Nak, pantas saja kamu dipercaya menjadi seorang perwira. Bukan hanya karena keberanianmu, tapi karena hatimu. Nadia hanya tersenyum. Saya hanya berusaha menjalankan amanah sebaik mungkin. Saat Bu Ratna hendak pulang, Nadia memanggilnya. Bu, tolong jaga Citra. Dia anak yang baik. Dia sangat berani mengatakan kebenaran. Bu Ratna mengangguk. Ibu berjanji. Ibu akan menjadi ibu yang lebih baik. Namun, ketika suasana mulai tenang, seorang anggota berlari menuju ruangan Nadia. Komandan, hasil pemeriksaan data digital sudah selesai. Nadia segera membuka laporan itu. Setelah membacanya, wajahnya berubah serius. Karena data tersebut menunjukkan bahwa masih ada beberapa orang lain yang harus dimintai keterangan dalam pengembangan perkara. Nadia menarik napas panjang. Operasi penyamaran memang telah berakhir. Tapi, tugas untuk menegakkan kebenaran masih terus berlanjut. Beberapa minggu kemudian, penyelidikan tambahan akhirnya selesai.
Seluruh rangkaian barang bukti, dokumen, serta data digital telah diperiksa secara menyeluruh. Tim penyidik menyusun laporan akhir. Perwira senior tersenyum bangga kepada Nadia. Operasi ini berhasil. Berkat keberanianmu menyamar, kasus ini bisa diungkap. Nadia menjawab dengan rendah hati. Keberhasilan ini milik seluruh tim. Setelah rapat selesai, Nadia justru meminta izin. Komandan, saya ingin menemui seseorang. Perwira senior mengangguk. Silakan. Hari itu, Nadia kembali ke rumah keluarga Pak Surya. Bukan untuk melakukan penyelidikan. Bukan pula sebagai pembantu. Ia datang dengan pakaian sipil sederhana. Saat pintu dibuka, Bu Ratna langsung terkejut. Nadia, kamu datang. Nadia tersenyum. Saya hanya ingin melihat keadaan ibu dan Citra. Bu Ratna langsung mempersilahkannya masuk. Rumah yang dulu penuh kemewahan, kini terasa jauh lebih sederhana. Namun, untuk pertama kalinya, suasana di dalamnya terasa hangat. Citra berlari menghampiri Nadia. Mbak, aku kangen. Nadia tersenyum. Aku juga. Mereka duduk bersama di ruang tamu. Bu Ratna berkata lirih. Sejak semua ini terjadi, ibu banyak berubah. Ibu mulai menghargai setiap orang, baik yang bekerja di rumah, atau siapapun yang datang. Ibu sadar, manusia tidak boleh dinilai dari pekerjaannya. Nadia tersenyum bangga. Itu pelajaran yang sangat berharga, Bu. Tak lama kemudian, Citra menyerahkan sebuah bingkisan kecil. Mbak, ini untuk Mbak Nadia. Nadia membukanya. Di dalamnya terdapat sebuah buku catatan. Pada halaman pertama tertulis, terima kasih karena telah mengajarkan kami arti keberanian, kejujuran, dan ketulusan. Nadia tersenyum haru. Ia memeluk Citra. Terima kasih. Aku akan menyimpannya. Sebelum pulang, Bu Ratna menggenggam tangan Nadia. Nak, dulu ibu memanggilmu pembantu. Hari ini, izinkan ibu memanggilmu anak. Air mata Nadia perlahan menetes. Tentu, Bu. Dengan penuh haru, mereka saling berpelukan. Semua luka yang pernah ada perlahan mulai sembuh. Beberapa hari kemudian, markas kepolisian mengadakan acara penghargaan. Di hadapan seluruh anggota, nama Nadia dipanggil sebagai salah satu personel yang berhasil menyelesaikan operasi penyamaran dengan baik. Seluruh ruangan memberikan tepuk tangan. Namun, saat menerima penghargaan, Nadia justru melakukan sesuatu yang membuat semua orang berdiri dan meneteskan air mata. Namun, saat menerima penghargaan, Nadia justru melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan terdiam. Komandan mempersilakan Nadia maju ke atas panggung. Atas dedikasi, keberanian, dan profesionalisme dalam menjalankan operasi penyamaran, kami memberikan penghargaan kepada perwira Nadia. Tepuk tangan bergema memenuhi aula. Nadia menerima piagam penghargaan dengan penuh hormat. Namun, ia tidak langsung kembali ke tempat duduk. Ia justru meminta izin berbicara. Komandan, apakah saya boleh menyampaikan beberapa kata? Silakan. Nadia berdiri di depan mikrofon. Ia memandang seluruh anggota yang hadir. Kemudian berkata, penghargaan ini sesungguhnya bukan hanya milik saya. Operasi sebesar ini tidak mungkin berhasil tanpa kerjasama tim. Saya hanya menjalankan tugas yang telah dipercayakan. Seluruh ruangan kembali bertepuk tangan. Kemudian Nadia melanjutkan. Selama menyamar menjadi pembantu, saya belajar satu hal yang sangat berharga. Banyak orang masih menilai seseorang dari pekerjaannya. Padahal, setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur adalah pekerjaan yang mulia. Suasana aula mendadak hening. Banyak anggota mengangguk pelan. Nadia menarik napas, lalu berkata lagi,
Saya dipanggil pembantu setiap hari, dimarahi, diremehkan. Tetapi semua itu membuat saya semakin menghargai orang-orang yang bekerja dengan tulus. Saya berharap setelah hari ini kita semua tidak pernah lagi merendahkan siapapun hanya karena pakaian yang mereka kenakan. Kalimat itu membuat seluruh tamu memberikan tepuk tangan panjang. Di barisan belakang, Bu Ratna dan Citra yang diundang secara khusus ikut hadir. Bu Ratna menangis tanpa henti. Ia berdiri, lalu memberi tepuk tangan paling lama. Dalam hati ia berkata, "Terima kasih, Nadia. Kamu bukan hanya mengubah hidup kami, tapi juga cara kami memandang orang lain." Setelah acara selesai, Bu Ratna menghampiri Nadia. "Nak, Ibu bangga padamu. Bukan karena kamu seorang perwira polwan, tapi karena kamu tetap rendah hati. Meski memiliki jabatan yang tinggi." Nadia tersenyum. "Terima kasih, Bu. Doakan saya agar selalu bisa menjalankan amanah dengan baik." Bu Ratna mengangguk sambil memeluk Nadia. Tak lama kemudian, komandan menghampiri mereka. "Nadia, masih ada satu kejutan." Nadia tampak heran. "Kejutan apa, Komandan?" Komandan tersenyum. "Penghargaan terbesar hari ini justru belum diumumkan." Dan ketika nama yang akan menerima penghargaan itu disebut, seluruh ruangan kembali berdiri. Sementara air mata Nadia tak lagi mampu dibendung. Komandan berdiri di depan podium. Beliau tersenyum ke arah seluruh hadirin. "Hari ini ada satu penghargaan khusus. Penghargaan ini bukan hanya diberikan karena keberanian, tetapi karena keteladanan." Seluruh ruangan kembali hening. Kemudian komandan berkata, "Penghargaan teladan pengabdian diberikan kepada perwira Nadia." Tepuk tangan bergemuruh memenuhi aula. Seluruh anggota berdiri memberikan penghormatan. Nadia menundukkan kepala. Air matanya perlahan jatuh. Bukan karena bangga, tetapi karena teringat semua perjuangan selama penyamaran. Komandan kemudian berkata, "Nadia, kamu berhasil menyelesaikan tugas. Tetapi yang lebih penting, kamu tetap menjaga sikap hormat, bahkan kepada orang-orang yang pernah merendahkanmu. Itulah kehormatan seorang anggota Polri." Nadia menerima penghargaan itu dengan penuh rasa syukur. Tak lama kemudian, komandan mempersilakan Bu Ratna dan Citra naik ke atas panggung. Bu Ratna berjalan perlahan. Begitu sampai di depan Nadia, beliau langsung memeluknya. "Nak, Ibu benar-benar bangga memiliki anak seperti kamu. Dulu Ibu hanya melihat pakaianmu. Hari ini, Ibu melihat isi hatimu." Nadia membalas pelukan itu. "Terima kasih, Bu. Bagi saya, memaafkan jauh lebih indah daripada menyimpan kebencian." Banyak tamu undangan mengusap air mata. Citra kemudian menyerahkan sebuah buket bunga kepada Nadia. "Mbak, terima kasih. Karena Mbak, aku belajar bahwa keberanian bukan hanya soal menghadapi bahaya, tetapi juga berani melakukan hal yang benar." Nadia tersenyum sambil memeluk Citra. Setelah acara selesai, Nadia berdiri di halaman markas, memandang langit sore yang cerah. Ia sadar, setiap tugas akan berakhir, tetapi nilai kejujuran, keberanian, dan ketulusan akan selalu hidup di hati setiap orang yang menerapkannya. Sementara itu, Bu Ratna pulang dengan hati yang jauh lebih tenang. Ia bertekad memperlakukan siapapun dengan hormat, baik pembantu, petugas kebersihan, penjual keliling, maupun orang yang baru dikenalnya. Karena ia telah belajar bahwa kemuliaan seseorang tidak pernah ditentukan oleh pakaian yang dikenakan, melainkan oleh akhlak dan perbuatannya. Jangan pernah merendahkan seseorang karena pekerjaan, penampilan, atau status sosialnya.
Setiap pekerjaan yang dilakukan dengan jujur adalah pekerjaan yang mulia. Hormatilah semua orang, karena kita tidak pernah tahu perjuangan yang sedang mereka jalani ataupun tanggung jawab besar yang mereka emban. Memaafkan bukan berarti melupakan kesalahan, tetapi memilih untuk tidak membiarkan kebencian menguasai hati. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rezeki yang halal dan berkah, serta menjadikan kita pribadi yang rendah hati, jujur, dan selalu menghormati sesama. Semoga keluarga kita dipenuhi kedamaian, kasih sayang, dan dijauhkan dari sifat meremehkan orang lain. Amin ya Rabbal Alamin. Balon ucapan menurut kalian. Jika kalian berada di posisi Nadia, apakah kalian sanggup memaafkan majikan yang pernah merendahkan dan memperlakukan kalian dengan buruk? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jika kisah ini menginspirasi, jangan lupa like, komentar, bagikan, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif berikutnya. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Semoga kita semua selalu memilih kejujuran, keberanian, dan kebaikan dalam setiap langkah kehidupan.